Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Roni Saputra SPDI, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 4 tahun 2025 di LPTK UIN C. Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 21 12 50 984. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya dan ini kartu ujian, bukti laporan diri. Demikianlah perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ketua kelas, silakan untuk persiapkan. Siap, Rat. Setengah tentang kenan, Rat. Tegak, Rat. Baik, sebelum kita masuk kelas, silakan yang laki-laki duluan. Lanjut. Assalamualaikum. Baik, anak-anak Pak sekalian, sebelum kita masuk pada proses belajar mengajar, lebih dulu Bapak ingin mencek kerapian kalian sebelum kita masuk belajar. Kepada siswa-siswi Pak sekalian, silakan berdiri. Nah, karena kerapian kalian sudah rapi, silakan kalian duduk semuanya. Duduk. Karena kerapian kalian sudah bersih, rapi, supaya pembelajaran kita untuk kedepannya untuk lebih baik, untuk lebih efektif, Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk berdoa. Ketua kelas, kami persilakan. Siap, Rat. Semangat, Rat. Tegak, Rat. Selamat pagi. Baik, dengarkan dulu. Bapak ingin mengambil aksen. Api Primadesta. Mana orangnya? Aluna Peskia. Arini Juwita Putri. Fajar Sidik. Laura Novriani. M. Yuda. Muhammad Aidil Saputra. Messi M. Saputra. Naswa Ramadhani. Naufal Sapri.
Putri Weni Santika, Rafael, Dua. Salsabila, Hadir Pak. Siti Nur Aisyah, Hadir Pak. Supiani Putri, Hadir Pak. Viola Ramadhani, Hadir Pak. Saskia Altaponisa. Hadir Pak. Baik, untuk siswa-siswi sekalian, mari kita sama-sama untuk melakukan Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Siswa-siswi Pak sekalian, sebelum kita masuk pada materi pagi hari ini, terlebih dahulu kita mengingat tentang materi minggu kemarin. Sekarang Bapak ingin bertanya, materi kita minggu kemarin itu tentang apa? Sholat. Tentang sholat. Kita tahu dalam melakukan salat itu ada tata cara dalam melakukan supaya kita melakukan salat dengan kekhusyukan. Tata cara dalam melakukan salat itu ada 13. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada siswa-siswi Bapak sekalian, siapa yang tahu tata cara yang 13 tersebut? Silakan tunjuk tangan. Silakan. Ya, silakan Nak. 1. Niat. 2. Tegak berdiri betul. 3. Tergerak ke depan. 4. Membaca Al-Fatihah. 5. Ruku. 6. Iktidal. 7. Sujud. 8. Duduk antara 2 sujud. 9. Duduk tasawuf awal. 10. Duduk tasawuf akhir. 11. Membaca surat Nabi. 12. Salat. 13. Tertib. 13 tertib. Tepuk tangan untuk anak kita. Berarti untuk siswa-siswi Pak sekalian, kalian masih mengingat tentang materi salat dan tata cara untuk melakukan salat dan rukun salat yang telah dibacakan anak kita tadi. Berarti kita dalam melakukan hal salat, kita harus melakukan hal 13, itunya dengan khusyuk. Sekarang kita masuk kepada pelajaran pada pagi hari ini, yaitunya tentang sujud syukur. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada siswa-siswi Bapak sekalian, apa yang menjadi penyebab melakukan sujud syukur? Silakan. Sujud syukur dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur yang diterima kasih kepada Allah atas nikmat, karunia atau pertolongan yang luar biasa. Ya. 1. Mendapatkan kebahagiaan atau keberhasilan besar, seperti lulus ujian, diterima kerja, atau sembuh dari penyakit. 2. Terhindar dari musibah atau bahaya. 3. Menerima kabar gembira atau rezeki yang
melakukan sujud syukur. Sekarang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika Allah memberikan rahmat kepada kita, maka kita apa yang kita lakukan sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan anak apa untuk menjawab dan silakan untuk menunjuk tangan. Ada? Lanjutkan. Bersujud syukur kepada Allah yang banyak zikir dan mengucap alhamdulillah, menggunakan nikmat dan seluruh kebaikan, menjaga ketaatan dan kenikmatan ibadah kepada Allah, membantu sesama dengan harta atau tenaga kita, tidak menyombongkan diri atas nikmat yang diberikan. Ya, tepuk tangan. Itu adalah tentang pertanyaan yang kedua. Sekarang Bapak ingin bertanya yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga yaitunya, apa hikmah sujud syukur yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Silakan. Hikmah sujud syukur yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Melatih diri untuk selalu bersyukur atas segala nikmat dan anugerah Allah Ta'ala. 2. Menumbuhkan rasa rendah hati dan sadar bahwa semua yang kita miliki adalah dari Allah. 3. Membiasakan diri melihat sisi positif dalam setiap keadaan. 4. Membantu menjaga hubungan spiritual yang kuat dengan Allah. 5. Menjadi pribadi yang lebih sabar dan tidak mudah mengeluh. 6. Menghindarkan dari sifat sombong dan angkuh atas keberhasilan yang dicapai. Tepuk tangan untuk anak kita. Dan telah menjawab tentang materi kita pada pagi hari ini, itunya materi tentang sujud syukur. Alhamdulillah. Siswa-siswi sekalian, sekarang kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Silakan untuk siswa Bapak yang ingin membacakan. Nomor 1. Silakan bacakan. Setelah mempelajari materi ini telah dapat 1. Menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur. 2. Menjelaskan kesabaran sujud syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. 3. Menjelaskan hikmah melaksanakan sujud syukur. Terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitunya yang pertama tentang menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur. Yang kedua, menjelaskan tata cara sujud syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tujuan pembelajaran tentang sujud syukur pada pagi hari ini yaitunya menjelaskan hikmah melaksanakan sujud syukur. Untuk selanjutnya kita adalah pengertian sujud. Pak minta kepada siswa-siswi Pak sekalian untuk membacakan tentang pengertian sujud. Silakan nak. Sujud adalah suatu gerakan dalam salat di mana jidat, kedua lutut, kedua telapak tangan dan kedua jari kaki menempel pada atas. Nah, terima kasih. Jadi pengertian sujud itu adalah suatu gerakan di dalam salat di mana jidat, kedua lutut, kedua telapak tangan dan kedua jari kaki menempel pada alat salat. Jadi itu adalah pengertian dari sujud. Sekarang kita masuk kepada sujud syukur. Sekarang Pak ingin yang membacakan. Nah, silakan.
Bacakan pengertian dari sujud syukur. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya berupa keberuntungan, keberhasilan, atau mengenal terhindar dari bahaya atau kesulitan. Terima kasih. Jadi itu adalah pengertian dari sujud syukur. Sujud syukur itu ialah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah atas karunia-Nya berupa keberuntungan, keberhasilan, atau karena terhindar dari bahaya atau kesulitan. Itu adalah pengertian dari sujud syukur. Sekarang kita masuk kepada dalil sujud syukur. Kepada ya silakan membaca. Ini dalil tentang sujud syukur. Itu artinya. Lanjut. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW apabila datang kepada beliau suatu hal yang menggembirakan atau kabar yang menyenangkan, beliau terus bersyukur berterima kasih kepada Allah. Jadi dalil tentang sujud syukur itu sesuai yang tertera ada yang di depan, yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila datang kepada beliau suatu hal yang menggembirakan atau kabar yang menyenangkan, beliau terus bersujud syukur, berterima kasih kepada Allah. Sekarang kita masuk tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur. Silakan baca. Tata cara sujud syukur. Sujud syukur dilakukan. Sujud syukur dilakukan sama seperti sujud tilawah, yaitu syukur ketika 1 kali saja. Hal ini dilakukan karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya. Adapun tata cara sujud syukur adalah A. Menghadap kiblat, niat, lalu menghadap ikrar. B. Sujud, lalu membacakan bacaan sujud syukur dan doanya. C. Sujud kembali lalu membaca salam. Baik, sesuai apa yang dibacakan oleh anak kita tadi, tata cara sujud syukur. Sujud syukur dilakukan sama seperti sujud tilawah, yaitu cukup sujud 1 kali saja. Cukup sujud 1 kali saja. Hal ini dilakukan karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya. Selanjutnya, adapun tata cara sujud syukur adalah A. Menghadap kiblat, niat, lalu takbiratul ihram. B. Sujud, lalu membacakan bacaan sujud syukur dan doanya. C. Duduk kembali lalu membaca salam. Sujud hukumnya sunnah itu apa? Apabila dikerjakan ada pahala, apabila tidak dikerjakan ada apa. Nah, jadi sunnah itu adalah apabila dikerjakan dapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Itu arti dari sunnah. Paham Fajar? Paham? Sekarang kita masuk tentang bacaan sujud syukur. Silakan baca. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Silakan baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi bacaan sujud syukur itu adalah baca bersama. Subhanallah
syukur. Artinya apa? Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Sebut bersama. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Jadi itu arti dari bacaan sujud syukur. Sekarang kita masuk kepada versi pendeknya dari bacaan sujud syukur. Yuk kita sebut bersama. Silakan. Yang lebih semangat. Itu adalah versi pendeknya dari bacaan sujud syukur. Sujud syukur artinya apa? Jadi artinya maha suci Tuhanku yang tinggi dan pujiannya. Baik, sekarang Pak akan membagikan LKPD supaya kalian bisa untuk berdiskusi. Ini LKPD-nya. Silakan diskusikan tentang lemparan LKPD. Mungkin kalian sudah membaca dan memahami. Kepada setiap kelompok, Bapak suruh untuk ke depan untuk menampilkan hasil diskusi kalian. Nanti teman tampil di depan membacakan hasil diskusi. Nanti kelompok lain boleh bertanya kepada kelompok yang lain. Sekarang Pak suruh dulu ini kelompok satu untuk membacakan hasil diskusinya ke depan. Silakan. Yang lain dengarkan teman membacakan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Permasalahan pada materi dalam bentuk cerita. Rafa adalah seorang siswa kelas 8 yang berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang tukang ojek dan ibunya bekerja sebagai penjahit di rumah. Meskipun hidup pas-pasan, Rafa tidak pernah mengeluh dan selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya. Ia juga rajin salat dan selalu berdoa agar bisa membahagiakan orang tuanya. Suatu hari, sekolah Rafa mengadakan seleksi beasiswa untuk siswa berprestasi yang kurang mampu. Rafa pun ikut seleksi tersebut dengan penuh semangat. Dia belajar siang dan malam, meminta doa dari orang tuanya, dan selalu berdoa setelah salat. Beberapa minggu kemudian, nama Rafa diumumkan sebagai salah satu penerima beasiswa untuk melanjutkan sekolah hingga dengan SMA. Mendengar kabar itu, Rafa langsung menangis haru. Dia pulang ke rumah mengambil air dan mengucapkan syukur bersamanya. Sebagai bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa itu, dia dapat bersyukur
menyapu ibu menangis dan menemani Bapak dengan penuh berkah. Hari ini menjadi salah satu hari paling bahagia dalam hidup Bapak dan keluarganya. Baik, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1 tentang percakapan berapa. Mungkin dari kelompok yang lain, kelompok 2 ada yang bertanya kepada kelompok 1, silakan. Mengapa Bapak melakukan sujud syukur? Jelaskan cerita. Nah, dengarkan, ulang lagi. Yang enggak keras pertanyaannya. Mengapa Bapak melakukan sujud syukur? Jelaskan berdasarkan cerita. Jawab. Bapak melakukan sujud syukur karena ia diterima sebagai salah satu penerima beasiswa dan untuk melanjutkan sekolah hingga jenjang SMA. Sujud syukur ini adalah bentuk terima kasih kepada Allah atas nikmat yang luar biasa. Jadi itu adalah jawaban dari kelompok 1 yang telah ditanyakan oleh kelompok 2. Tepuk tangan. Ya, silakan dulu. Sampai sini dulu diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang akan membacakan hasil diskusi itunya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 yang ingin menyampaikan diskusi kami. Rizky dan sepeda Ida. Rizky adalah seorang anak SNMPTN yang rajin, sederhana dan tidak pernah mengeluh meskipun keluarganya hidup pas-pasan. Sejak lama Rizky memiliki sepeda sendiri. Karena setiap kalinya harus belajar berjalan kaki untuk pergi ke sekolah. Orang tuanya berjanji akan membelikannya sepeda jika Rizky bisa menabung dan mendapatkan biaya yang murah. Rizky pun berusaha keras, belajar dengan giat dan menyisihkan pelajaran setiap hari. Bulan demi bulan yang lalu, dengan akhirnya berbeda. Rizky belajar sujud syukur dan ketika dengan juga namanya disebut sebagai beasiswa. Ayah dan ibunya sangat bangga dengan ulang tahunnya Rizky. Baik, itu adalah hasil dari diskusi kelompok 3. Ada yang lain kelompok yang ingin bertanya? Nah, silakan. Apa yang Rizky yang ingin dicapai? Impian Rizky adalah memiliki sepeda sendiri. Pertanyaannya tentang apa Impian Rizky yang ingin dia capai. yang ingin dia capai? Jawabannya Impian Rizky adalah memiliki sepeda sendiri. memiliki sepeda sendiri. Tangan. Sampai di sini dulu hasil diskusi dari kami. Jadi kami boleh beri salam setelah. Sekarang saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Permasalahan pada materi dalam bentuk cerita. Dia adalah seorang siswi kelas 5 SD yang sangat suka membaca. Namun, selama ini dia hanya bisa meminjam buku dari perpustakaan karena tidak memiliki buku sendiri di rumah. Dia sangat ingin memiliki ensiklopedia anak yang berisi banyak gambar dan informasi menarik. Suatu hari, sekolahnya mengadakan lomba menulis cerita anak. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah berupa paket buku bacaan. Dia pun ikut lomba itu. Setiap malam, dia berdoa agar diberi kemudahan dan dia menulis cerita dengan sepenuh hati. Beberapa minggu kemudian, pengumuman pemenang disampaikan. Dia tak menyangka, ialah pemenangnya.
Dia langsung memeluk ibunya sambil menangis haru. Setelah itu, Ira segera mengambil air wudhu dengan tangan sejadah dan melakukan sujud syukur. Ia ingin menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Allah karena telah mengabulkan doanya. Baik, itu adalah penampilan diskusi dari kelompok 2. Sekarang ingin bertanya kelompok apa? Ya, kelompok 3. Silakan bertanya kepada kelompok 2. Apa yang sangat diinginkan oleh Bella? Ira sangat ingin memiliki ensiklopedia anak yang berisi banyak gambar dan informasi menarik. Jadi itu jawaban dari teman kita kelompok 2. Ya, silakan dulu. Sampai di sini hasil diskusi kami. Tadi kami mulai dari salam, sekarang kami tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk siswa-siswi pas sekalian, pada pagi hari ini mulai dari awal tadi Bapak telah menyimak tentang hasil diskusi dari kalian, baik itu kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Alhamdulillah kalian telah belajar dengan aktif dan bersungguh-sungguh, sehingga hasil diskusi yang kita lakukan pada pagi hari ini, baik itu kelompok 1, 2 dan 3, itu sangat memuaskan. Mudah-mudahan pembelajaran yang seperti ini hendaknya kita dapat meningkatkan dari hari ke hari dan dari minggu ke minggu, supaya kita menjadi anak yang cerdas, anak yang berhasil, berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi pagi hari ini Bapak mengapresiasi hasil kerja diskusi kalian sangat baik dan memuaskan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk kepada hikmah sujud syukur. Jadi hikmah dari sujud syukur itu yang pertama adalah manusia tidak boleh sombong. Manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Yang kedua, memahami bahwa setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Apabila seseorang mengakui kesalahan dan meminta maaf, maka kita hendaknya memberi maaf. Yang ketiga, yaitu manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga kita melakukan kesalahan hendaknya segera meminta maaf. Kalau kita diberikan oleh Allah nikmat, baik itu kecil maupun itu besar, ya, baik itu kecil maupun itu besar, kita wajib bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Nah, karena nikmat yang diberikan Allah itu cukup banyak nikmat yang telah diberikan Allah itu kepada manusia. Contohnya, kita yang ada di dalam ini, nikmat apa yang diberikan oleh Allah kepada kita? Yang pertama adalah nikmat sehat. Yang kedua adalah nikmat hidup. Sekarang kesimpulan. Jadi kesimpulan dari sujud syukur ini, kita telah melihat, kita menyimpulkan apa dari sujud syukur yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Lanjut. Ya, terus.
kesucian dan bebasnya dari dosa. Ya, lanjutkan. Syukur dilakukan sebanyak 1 kali. Tata cara bersyukur adalah membacanya yaitu nawaitu sunnah yang artinya saya yang melakukan bersyukur sunnah karena Allah Ta'ala, melakukan takbiratul ihram, melakukan sujud syukur 1 kali, membaca doa sujud syukur ketika posisi sujud, duduk di antara 2 sujud, mengucapkan salam. Mana sujud syukur adalah memastikan bahwa segala hal yang terjadi karena kehendak Allah, meningkatkan keimanan. Menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan menahan bersama dari siksa Allah, dan tidak manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari siksa Allah. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini yaitunya sujud adalah sujud yang dilakukan untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dianugerahkan atau terhindar dari bahaya. Sedangkan sujud syukur disunahkan dilakukan kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya, seperti lulus ujian, naik kelas, memenangi lomba, selamat dari kecelakaan dan lain sebagainya. Sedangkan sujud syukur dilakukan sebanyak 1 kali. Tata cara sujud syukur adalah membaca niat, melakukan takbiratul ihram, melakukan sujud syukur 1 kali, membaca doa sujud syukur ketika kita minggu depan atau minggu besok, yaitunya tentang sahwi. Ya, untuk Bapak sekalian silakan berdiri. Tangan ke atas menggalaikan, tangan ke samping guru yang terang, tangan ke depan ikan berenang, tujuan rapi siap berdoa. Takutan tantang iputan, lulu-lulu ipulung, bulan melihat pagar bulan, kanan kiri atas bawah kita berdoa. Baca diri, bukan menjadi gelap. 2, 3, jadi majari kanan, majari kiri, bukan menjadi sempurna. Siap berdoa. Sekian pada anak Pak sekalian, mungkin pada pagi hari ini kita telah melakukan pembelajaran awal, pertengahan, sampai pula kesimpulan. Jadi pada akhir ini mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Dengan berakhirnya dengan mengucapkan hamdalah tadi, maka Bapak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.